Assalamualaikum sahabat hikmah. Semoga Allah menaungi pagi ini dengan keberkahan ya. Sahabat, perjuangan seorang ayah atau suami untuk keluarganya itu adalah termasuk berjuang di jalan Allah. Seperti perjuangan Abah Didi, seorang penjual batu di daerah Arjasari, Banjaran, Bandung, Jawa Barat. Setiap hari dari pagi hingga siang, Abah Didi memecah batu di anak sungai Gunung Puntang untuk dijual sebagai bahan bangunan pondasi rumah. Abah tidak seharian memecah batu. Usianya sudah 60 tahun membuat tenaganya sudah mulai berkurang. Batu sungai yang besar dipecahkan oleh Abah Didi menggunakan martil khusus yang besar dan juga tatah atau pahat. Bukan hal yang mudah serta membutuhkan tenaga yang besar untuk membelah batu yang keras ini. Meski harus bekerja keras dengan menggunakan tenaga besar seperti itu, namun Abah terus mengais rezeki dengan berjualan batu. Bahkan pekerjaan ini Abah telah geluti sejak 40 tahun silam saat ia masih bujangan. Nggak ada perusahaan, Pak. Cuman bisanya itu, cuman jualan batu. Kenapa nggak pengen jualan yang lain, itu kayak jualan makanan atau gimana? Nggak punya modal. Untuk menghasilkan satu keping batu tidak cukup dengan satu pukulan martil saja. Abah Didi harus memalu batu hingga belasan kali. Bahkan kadang serpihan batu dan tatah yang dipukul martil Abah terpental yang bisa saja melukai badan Abah. Pernah suatu ketika terjadi kecelakaan kerja. Bahkan Abah sampai harus dibawa ke rumah sakit. Terus mau mukul pancir, tiba-tiba itu kan pancirnya kan ada yang meber-meber gitu ya, besinya. Terus mecah, sampai saya ke rumah sakit. Sesibuk apapun dan dimanapun berada, Abah Didi selalu sholat tepat waktu. Bahkan di tempat kerjanya di pinggir sungai seperti ini, Abah tetap tak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW Allah karuniakan keistimewaan yaitu bumi dijadikan untuknya sebagai tempat sujud atau masjid. Rasulullah SAW bersabda, seluruh permukaan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Belahan batu kemudian dikumpulkan Abah di atas sungai untuk memudahkan saat pengangkutan jika ada pembeli yang berminat. Sungguh luar biasa. Tenaga Abah masih sanggup untuk bekerja berat seperti ini. Alhamdulillah, hari ini ada yang membeli batu Abah seharga 200.000 per 3 meter kubiknya yang telah dikumpulkan selama sepekan. Biasanya Abah menjualnya seharga Rp300.000. Namun karena Abah membutuhkan uang untuk biaya sehari-hari dan sedikit uang untuk diberikan anak dan cucu, Abah pun rela menjualnya. Alhamdulillah iya, alhamdulillah, tapi masih dikasih kekuatan sama Allah gitu ya. Cuman aku punya anak, punya cucu, kan mau ngasih sama cucu kan sayang gitu. Belum cukup sampai di situ, Abah harus mengangkut tumpukan batu-batu ini ke pinggir jalan raya untuk diangkut truk. Abah Didi harus bolak-balik mengangkut batu melewati kontur jalan yang berliku dan terjal. Untuk daya angkut batu pun tidak terlalu banyak yang bisa Abah bawa. Abah benar-benar merasa sangat kesulitan saat di jalan tanjakan atau turunan yang mengakibatkan sering tumpahnya batu yang diangkut Abah. Tubuh kita pun mempunyai hak. Saat lelah melanda, Abah pun beristirahat sejenak. Dalam benaknya, Abah hanya tidak ingin menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada anak-anaknya. Jika tenaga sudah terkumpul kembali, Abah harus segera mengangkut batu-batu yang telah ditunggu truk pengangkut di pinggir jalan raya. Setelah batu terkumpul di jalan raya, tugas Abah belum selesai. Abah Didi harus membantu mengangkat batu ke atas truk supaya truk pengangkut segera mengantarkan batu yang dipesan pelanggannya. Tenaga Abah yang sudah terkuras banyak membuat Abah agak kesulitan memindahkan batu-batu besar yang begitu berat, meski ada yang membantunya.
Kualitas dan harga batu Abah terbilang bagus dan disukai pelanggannya. Waktu beli dari Abah gitu beda dari orang lain mah cuman jadi nggak pas lah gitu. Tapi si Abah alhamdulillah orangnya baik, ramah, itu batu-batunya lumayan kualitasnya. Tangan-tangan yang digunakan untuk mencari nafkah adalah tangan-tangan yang mulia. Diriwayatkan oleh At-Tabrani, sekembalinya Rasulullah SAW dari perang Tabuk, beliau bertemu dengan Sa'ad yang tangannya melepuh dan kulitnya hitam gosong terkena sengatan matahari. "Kenapa tanganmu?" tanya beliau. "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah bagi keluarga yang menjadi tanggunganku," ujarnya. Dan terjadilah kisah di atas ketika Rasulullah mencium tangan sahabat mulia Sa'ad. Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Hazihi yadun yuhibbullahu wa rasuluhu." Inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Inilah rumah tempat tinggal yang sudah 3 tahun Abah tempati. Letaknya di sebelah kandang domba yang sudah tidak terpakai dan ukurannya hanya 3 x 4 meter. Rumah yang sangat sederhana ini bukanlah miliknya, melainkan Abah Didi menyewanya seharga Rp140.000 per bulan. Di bagian depan rumah, Abah jadikan dapur terbuka dengan tungku kayu bakar untuk keperluan memasak Abah. Menghangatkan kembali ikan asin menjadi rutinitas Abah di saat perut sudah keroncongan. Bagi Abah, ikan asin menjadi pilihan tersendiri karena keawetannya yang bisa bertahan lama. Walau sederhana, namun Abah Didi selalu bersyukur atas semua nikmat dan karunia Allah Ta'ala. Abah tinggal sendirian di gubuk ini. Istri Abah sudah tidak lagi menemaninya sejak 2 tahun silam. Masalah ekonomi menjadi penyebab perceraian Abah dengan istri yang sudah 30 tahun lebih menemani Abah Didi. Kini semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan Abah sendiri. Tempat tinggal Abah tak memiliki kamar mandi atau tempat cuci. Sungai menjadi tempat Abah untuk membersihkan diri ataupun mencuci pakaian. Keberadaan anak sungai Gunung Puntang ini menjadi anugerah tersendiri buat Abah. Selain digunakan untuk mata pencaharian Abah, sungai ini membantu rutinitas kebutuhan keseharian Abah. Pakaian yang telah dicucinya cukup Abah jemur di atas genteng gubuk yang tidak terlalu tinggi ini. Saat semua pekerjaan rumah sudah selesai, Abah pun kembali menyibukkan dirinya dengan membaca kalam ilahi. Meski hanya membaca surat-surat pendek, Abah berusaha untuk istiqomah merutinkan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kerinduan bertemu dengan anak dan cucunya sering Abah Didi rasakan. Abah sangat merindukan masa-masa di mana ia berkumpul dengan keluarganya. Namun, kini semua tinggal kenangan yang tersimpan di lubuk hati terdalam. Cuman gitu kalau ikut sama anak kan nggak biasa gitu, cuman kurang enak gitu. Tapi kalau tak sendirian gitu kan bebas gitu lah. Penantian Abah untuk bertemu anak terbayar sudah. Hari ini anak dan ponakan Abah berkunjung sambil membawa roti, makanan kesukaan Abah. Tangis haru mewarnai pertemuan dengan anak tercinta, seakan melepas rasa rindu yang terpendam lama. Meski tak ada anak yang lain dan cucu yang ikut berkunjung, tapi setidaknya Abah bisa bercengkrama walau hanya sesaat. Nunung merupakan anak kedua Abah dari 3 bersaudara. Semua anak Abah Didi telah menikah dan tinggal di kampung yang berbeda. Kesibukannya sebagai buruh tani membuat Nunung jarang berkunjung ke rumah Abah. Sebenarnya Nunung dan anak-anak lainnya selalu membujuk Abah untuk tinggal bersama di rumahnya. Namun Abah selalu menolak dengan alasan takut merepotkan anak-anaknya. Saya sebagai anak ya sedih ya Pak ya. Saya pengennya Bapak itu tinggal sama saya, sama anak-anaknya. Tapi bapaknya gak mau, pengennya tinggal sendiri. Masih kerja, pengennya kerja. Saya pengennya Bapak itu tinggal sama saya.
Roti pemberian anaknya tidak semua dimakan Abah Didi. Meski bukan termasuk orang yang berlebih, namun Abah tak pernah lupa untuk berbagi rezeki dengan tetangga. Abah mengunjungi satu persatu rumah tetangganya agar mereka bisa ikut merasakan roti kesukaannya itu. Abah Didi seakan ingin membalas budi tetangga terdekat yang sering menolongnya saat Abah Didi memerlukan bantuan. Abah seorang yang sangat baik, suka tolong menolong. Dia kalau punya rezeki lebih suka bagi-bagi sama tetangga. Dan kalau tetangga ada kerja, Abah suka membantu. Ya saya juga kalau ada rezeki, saya suka bagi sama Abah. Sahabat hikmah, dalam ajaran Islam tetangga harus kita muliakan. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36.